tapi aku merasa senang, merasa bersyukur bisa membawa keluarga besar aku, entah dari mana doa-doa mereka yang dikabulkan oleh Allah. Intinya itu yang menenangkan perasaan aku. Jadi ketika aku bekerja, baik mereka membuli aku bagaimana, intinya dari hasil pekerjaan aku untuk keluargaku dan keluargaku bahagia. Itu yang menjadi cita-citaku, bahwa hidup aku tuh harus bermanfaat buat orang banyak gitu. Mungkin kalau kenapa sih kau kan udah sering banget umroh, ngapain? Ya bukan ngapain, tapi bagi keluargaku dan bagi aku pribadi, aku punya mindset bahwa itu udah lebih indah daripada aku ngajakin mereka ke Paris, kemana. Ini kan membawa berkah buat aku gitu. Setiap kepercayaan orang kan tidak bisa berada di mindset orang lain gitu. Mindsetnya aku dengan cara begini, itu aku lega. Dengan cara begini aku tuh ikhlas memberikan sebagian rezeki aku yang memang itu buat mereka gitu. Jadi aku happy aja. Bimbingan spiritual aku yang mungkin salah satunya kalau sudah salam buat ibu ya. Iya. Baik Kak. Ya sayang. Jadi ya Allah, adik aku cantik ya. Jadi intinya kita itu kemana sih, semua apa sih, teman-teman juga larinya itu mungkin ibaratnya udah ke doktrin di otak gitu, bahwa di doa di mana aja itu pasti dikabul, dihajat selama memang hati kita itu tulus ya. Tapi aku tuh kayaknya lebih serk kalau udah di depan Ka'bah gitu meminta. Salah satu contoh ada perasaan spiritual yang lebih dahsyat itu ketika saya di depan Ka'bah yang cuma nontonin aja, segitu banyaknya orang tinggi, besar, hitam, putih, semua kumpul jadi satu seluruh dunia ya. Bisa nggak ya aku nyampe ke sana cium Hajar Aswad gitu. Sampai katanya orang-orang itu pasti bayar. Sampai aku kadang gini, ada nggak sih orang yang nawarin gue untuk bisa ke sana terus gue bayar gitu. Saking kepinginnya seperti itu gitu kan. Kadang di situ kan banyak komenan aku lihat, bisa kok, gampang, ayo tinggal bayar gini. Dalam hati aku, perasaan aku di sana kemarin nggak ada yang nawarin aku untuk bayar, nggak ada. Cuman memang ada teman saya namanya Kak Devi. Kak Devi tuh punya travel. Dia dari awal tuh saya cuma bilang gini, saya kan itikaf tuh 2 hari berturut-turut Mas. Jadi kalau saya pulang ke hotel itu paling cuma jualan salah satu brand. Habis itu saya balik lagi ke masjid. Setiap hari kayak gitu. Jadi jatuh-jatuhnya tuh kalau ke hotel itu saya cuma makan terus aku tidur. Selebihnya tidur sebentar, selebihnya saya kebanyakan ke Masjidil Haram, yaitu di depan Ka'bah. Coba pandang, ya Allah, aku tuh tidak minta apa-apa gitu, semuanya sudah aku miliki. Karena kalau aku menginginkan sesuatu tapi itu bukan yang aku mau, itu tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah puas hati ini. Orang manusia kan kalau udah pengen, aku ingin ini, nggak ada puasnya. Tapi kalau misalkan aku mendapatkan yang memang saya mau, yang memang ya ini udah buat kamu, itu pasti aku akan ikhlas, akan menerima, akan puas gitu. Jadi aku cuma bilang, ini mungkin keinginan aku yang tidak masuk akal gitu, tapi Allah yang bisa mengijabah itu. Aku bilang, aku pengen sekali. Mungkin aku dulu sudah pernah pada waktu itu. Aku sekarang ini pengen dengan bawa keluarga besar aku, 29 yang aku bawa ya Allah gitu. Dan semuanya ini aku ikhlas. Kemana lagi uang aku larinya kalau bukan buat keluarga? Masa sih Allah tidak kasih aku hadiah mencium Hajar Aswad itu? Aku cuma ngomong kayak gitu, itu di depan Ka'bah, masa aku cuma diem kayak gitu. 2 hari berturut-turut, sehari maju, udah aku aja katanya si Dandi, aku ke sana. Ternyata Dandi, Bu nggak bisa Bu, aku ke sana Bu nggak bisa. Oh ya udah, aku duduk aja di depan. Waalaikumsalam, aku duduk aja di depan Hijri Ismail itu. Nggak bisa gitu kan. Apalagi badanku yang sekecil ini, yang mana bisa. Ditelepon sama Mbak Devi, Neng kamu ada di mana? Lagi itikaf Kak, aku lagi di Masjidil Haram. Oh iya, berdoa di situ di depan di Hijri Ismail. Enggak Kak, cuma agak jauh karena Hijri Ismail kan harus masuk dulu kan. Terus aku agak jauh tapi pas itu di pancuran. Oh gitu Neng, ini mau nggak Neng? Tapi ini nyoba dulu ya. Ada orang-orang aku 2 orang nanti temenin kamu, Pak Haji dan Pak Haji. Oh iya, nanti biar bisa cium Hajar Aswad. Tapi harus ada keinginan ya, yakin ya gitu. Kalau kamu yakin, insya Allah. Oh gitu Neng, tapi makan dulu, takutnya di situ kan kanan kiri serabutan orang-orang. Oh iya, jadi gimana nih Ted? Nah sekarang Neng pulang dulu, Neng wudhu dulu, sholat habis sholat pulang dulu, tidur dulu sejam 2 jam, habis itu makan yang banyak ya Neng. Habis itu ditungguin jam 9 malam katanya. Oh ya udah, pas aku di sana ditungguin, pas di pancuran itu ketemulah sama mereka. Saya dari temannya Mbak Devi. Oh iya Mas, ayo Teteh udah ya siap ya, iya sama Dandi juga iya siap ya, berdua, ayo berdua. Aku, Dandi,
si yang kanan sama kiri itu si Mas ya ada dua dari ayo kita bareng-bareng ya. Ya udah bismillah. Terus Kang aku mau bayar berapa? Enggak, ini aku disuruh Teh Devi ya. Oh ya udah. Akhirnya ke situlah ke kami berangkat. Pertamanya itu ke apa sih pegangan ini, lupa melulu aku tuh. Apa buat pegangan kan ini Hijri Ismail. Sebelum ke Hijri Ismail itu ada apa sih Mas yang pegangan gini sebelum Hajar Aswad sebelahnya. Hajar Aswad. Iya sebelahnya, aku lupa. Ini aku habis minum obat itu loh jadi agak blank. Hajar Aswad. Apa sih Hajar Aswad? Sebelahnya Hajar Aswad. Hijri Ismail Bukan. Rukun Iraki. Apa ya? Pintu Ka'bah. Aduh ya Allah, M itu apa ya? Makam Ibrahim. Bukan. Al-Multazam. Multazam. Multazam. Nah itu kan aku jalan aku bilang kita ke Multazam dulu, jangan cuma Hajar Aswad katanya. Di Multazam itu Mbak Dewi doa apa aja semua itu kan ada batunya. Nah pas pada waktu aku jalan tuh aku tidak merasakan berdempetan, tidak merasakan yang katanya sesak, yang katanya karena berdempetan. Enggak, tetap aja aku jalan. Jadi aku Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah. Tujuan aku adalah ya Allah, aku tidak menyekutukan Allah, aku tidak ada niat untuk musyrik. Aku cuma mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah kasih buat aku. Lancarkan aku ya Allah, aku sudah ikhlas. Aku tuh sudah memberikan diri aku gitu loh intinya. Jadi apapun di kanan kiri ini kan orang suara teriak-teriak nih. Bismillah ya Allah Akbar, teriak-teriak nangis. Itu saya udah nggak peduli. Yang aku pedulikan tuh adalah bagaimana caranya aku bisa menyentuh itu, betapa nikmatnya ya kalau aku bisa menyentuh itu ataupun aku menyentuh lah setidaknya sebelum mencium. Ternyata pas aku maju ke depan itu nggak tahu tiba-tiba aku sudah ada maju di depan dan si emasnya itu yang aku dengar tuh Mbak Devi dia udah di belakang dia sambil bawa kamera, mbak. Ya, jadi dia tuh di belakang udah aku nggak bisa ngeliat dia karena aku udah nggak menoleh yang lain. Tujuan aku udah fokus ke depan. Terus, nah gimana Mbak DP naik ke atas, naik dari mana? Jadi aku maju di situ ada kursi Mas di bawahnya ada kursi, jadi aku bisa gini. Kok ada kursi? Aku nggak ngerti tuh kursinya siapa yang akhirnya aku naik di situ aku bisa ngangkat itu tangan aku. Dari situ aku langsung ya Allah, aku ternyata bisa. Aku nangis di situ. Di sini kanan kiri itu kan banyak orang dan intinya aku sudah meluapkan perasaan aku juga sudah semua lah ya, curhat apa yang ada dalam hati ini selama ini. Habis itu langsung dari belakang tuh aku masih ingat Mbak Depe. Aku sempat noleh gini ke kiri. Jadi itu aku jalan sedikit ke kiri, jalannya ke kiri. Aku ngeliat gini ke kiri, gimana ini orang kan udah banyak nih. Gimana caranya aku bisa sampai ke Hajar Aswad itu? Ke kiri aku jalan ke kiri lah. Kebetulan kan aku sering olahraga pole dance. Jadi tangan aku ini masih kuat untuk gelantungan itu. Nah, modalnya itu. Ya Allah, nggak ada untungnya gitu, ada manfaatnya aku olahraga gitu ya. Hanya tangan aku kesini, minggir lagi karena udah nggak ada kursi lagi di bawah. Jadi kesini. Nah, kok ternyata di sini tuh ada kayak bebatuan gede juga di bawahnya Hajar Aswad. Aku nggak tahu bebatuan apa. Jadi kaki aku kan bisa split. Jadi aku bisa kesini. Nah, kayak gitu. Kaki aku splitnya itu langsung aku pegangan sebelah sini. Nah, sininya itu aku mau pegangan lagi. Aku pikir ini kayak tempat talinya Ka'bah. Nah, aku pikir itu tangannya aku pikir itu tali Ka'bah, ternyata itu tangannya polisi. Nah, polisinya itu tadinya mau bentak aku langsung gitu. Terus akhirnya dia langsung langsung tangan dia kan, aku pegang tangan gini, dia tangannya gini, jadi aku bisa dibantuin dia. Terus aku pegang itu, terus aku langsung lihat gini, ya Allah ternyata pas aku pada waktu mau begini, pada mau cuma Hajar Aswad, yang sana kanan kiri ini pada mau nyium juga kan. Terus kepalanya dia itu mau nabrak aku kali, kepalanya orang itu. Langsung si polisinya itu bilang bantuin aku, kepalanya si polisinya itu diginin, haram, digituin. Jadi kepalanya itu langsung dia ke sana, akunya yang masuk akhirnya. Wah, aku dari situ itu pun aku masih habis cium, aku masih peduli sama yang lain. Kasihan yang lain, aku diam aja lagi. Masih bisa nih aku mau cium lagi. Bisa cium. Langsung aku masih tuh ternyata yang kamera tuh ternyata sampai aku, "Oh, DP lagi cium lagi." Oh, lagi ya? Oh iya. Akhirnya aku cium lagi. Ya udah doanya ya
Aku ketika aku cium itu doanya, aku bisa Bismillah ya Allahu Akbar, ya Allah matikan aku secara husnul khotimah, dan aku menyebut nama seseorang yang mungkin seumur hidup aku nggak pernah nyebut nama laki-laki, aku sebut di situ, dan aku semua atas kehendak Allah, sudah nggak ada yang lain. Habis itu aku langsung kan gini, aku langsung ngadep begini, terus aku langsung naik di atasnya Hajar Aswad, terus aku bisa ngeliat orang banyak itu. Terus katanya dia bilang gini, Mbak DP ngadep sana, nggak boleh ngadep sini, ngadep sana, maksudnya haram gitu kan, perempuan karena ngadep sana. Oh, aku akhirnya ngadep gini lagi, terus akhirnya mundur, akhirnya aku mundur, terus dia udah mundur aja, seret mundur lagi. Lah yang satunya lagi, yang si Dandi, timnya aku, dia udah nggak bisa, udah terpental. Jadi sebelum udah nyampe di sana dia udah kegeser orang. Jadi ya alhamdulillah dipermudah sama Allah, dan tujuan aku, cita-citaku terkabul gitu. Jadi aku happy, aku senang. Terus ada dokumentasinya pula. Nah, jadi aku ya Allah, jadi aku senang gitu. Tapi keluarga gimana bisa berangkat sama 29 orang? Tanggapan keluarga nggak nanggapin gimana, cuma mereka pada waktu ya, makasih anak, mudah-mudahan kamu dikasih sehat sama Allah, dikasih kebahagiaan oleh Allah. Sekarang kan mungkin saat ini mereka maksudnya lebih banyak mengucapkan syukur alhamdulillah gitu, karena kan rezeki aku, rezeki mereka mas gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin merasa risih, bagaimana kalau aku enggak. Aku tuh kenapa sampai saat ini bertahan, karena memang rahasianya itu satu, aku tidak pernah perhitungan sama keluarga aku. Baik, keluarga aku tidak pernah meminta, tapi aku peka gitu. Jadi setiap bulan bagaimana tanggung jawab aku buat keluargaku mampu, tapi aku merasa bahwa aku tuh dapat kelebihan dari Allah lewat rezekiku. Makanya ketika aku punya rezeki yang banyak, aku sudah nazar, aku mau bawa keluarga besar aku. Lah kalau ponakan aku, kenapa nggak aku ajak? Ada ponakan kayak Lebi, kayak Meldi, ya itu kan ponakan kandung karena mereka udah punya suami. Jadi biarkan suaminya mereka yang inilah. Lah ini kan yang aku bawa kan kakak kandung sama suaminya, ibunya Mbak Meldi, ibunya Mbak Lebi sama suaminya, semuanya. Dan mungkin ponakan yang belum pernah dibawa, misalkan kayak Salman masih kecil, yang udah besar-besar yang udah pernah, nah itu ya. Mami, tadi kan aku sama pembantu Eyang yang sangat berjasa ke Eyang, yang membantu Eyang aku ya. Terus juga kemudian sahabat-sahabat dari Paguyuban Saras ada beberapa itu kita bawa juga. Jadi aku juga tanya sama Mami sama Eyang aku, siapa kira-kiranya mau dibawa, yang ini nah ini baik sama Mami bawa. Oh ya gitu. Tapi kemarin kan Mami kan sempat ke Turki. Kenapa memilih Turki setelah dari Madinah? Karena ponakan ada di sana, sekolah di sana. Jadi ponakan aku sekolah hafiz Quran. Jadi cita-citanya kan memang suatu saat kalau aku punya suami, terus aku punya anak, aku pengennya jadi hafiz Quran, entah itu di Mesir, entah itu di di Turki. Jadi memang kebetulan ponakan ada di sana. Ya udah gimana kalau kita pingin tahu apa dia tinggalnya di mana, di apartemen. Oh ya, teman-temannya siapa. Jadi kita pengen lihat kondisi dia di sana, sekalian jalan-jalan. Nah, kalau mau lihat jalan-jalan masih ada lagi, kita pengennya masih mau ke atas lagi kan, kebetulan ada salju. Tapi nggak keburu. Aku bilang aku harus pulang karena ada pagi-pagi ambiar gitu kan, janjinya sampai tanggal segini. Terus jadi mereka bilang ya udah ngapain kita mau happy kalau Dewinya pulang. Jadi mereka akhirnya ikutan pulang juga. Aku bilang nanti ya insya Allah kalau ada rezeki lagi kita nanti bisa lebih lama lagi liburannya gitu. Tapi ini ke Turkinya baru pertama ini atau? Kalau aku baru pertama kali ini, karena sebelumnya kan Eropa gitu ya. Cuman kan kalau sekarang kalau niatnya bukan untuk ibadah ngapain, kan nggak ada pasangan. Kalau misalkan ibadah kan nggak perlu ada pasangan, bareng keluarga juga senang. Tapi ini mungkin Mami katanya pingin ke Dubai. Nah Mami sebelum kakinya sakit-sakitan maulah aku bawa ke Dubai. Iya, tapi saya bilang bareng sama teman-teman nggak bisa maunya sama aku. Ya tunggu dulu ya, biar aku nabung dulu bawa keluarga lagi. Kan kalau misalkan kayak kemarin kan satu orangnya kan aku kasih 20 juta buat jajan. Nah kalau misalkan aku nggak punya pegangan, aku nggak kerja, nanti gimana? Kan semuanya ke depan kita pikirin. Belum anakku bentar lagi lagi sekolah juga untuk Gabriel. Jadi semuanya aku pikirin supaya mereka bahagia gitu. Nggak akan habis kok duitnya. Jadi kalau misalkan aku ngelihat teman-teman artis yang mungkin mereka merasa susah karena membantu keluarga, itu cobaan. Tapi nanti juga akan mengalir sendiri dengan berjalannya waktu, sabar.
Tapi Mami seputar soal jodoh dari tadi mention mulu soal doa, jodoh itu dari sosok ini udah ada perkenalan kah atau mungkin lagi intinya di garis bawahi lagi on the way dari Allah, ya kan. Nanti kalau sudah waktunya pasti kita umumkan ke semua orang. Tapi aku sendiri sampai sekarang karena memang aku nggak mau pacaran. Aku maunya kita kayak ta'aruf aja, dia mengenal aku mengenal dia, biar ada ser-seran gitu. Jadi kalau misalkan pacaran udah jalan DP sama ini jalan, kayaknya nggak. Di usia aku yang sekarang tuh udah bukan waktunya gitulah. Kalau dulu mungkin kita masih belum, sudah tahu tapi belum memahami, sama aja kayak orang sholat cuma kewajiban tapi belum paham. Nah seperti aku saat ini lagi proses menuju sana kan. Jadi dengan prosesnya itu, begitupun dalam sebuah hubungan, yaitu pasangan suami istri. Kalau dulu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tetap aja dijalani karena udah tahu tapi belum memahami lah. Kalau sekarang kan udah memahami, jadi maunya ta'aruf aja. Jadi dia memerhatikan aku dari jauh, aku memerhatikan dia dari jauh, tapi kita selalu terkonek hatinya. Insya Allah kalau udah waktunya baru. Ada doa khusus pas Ya? ada doa khususnya nggak? Aku bilang sama Allah, aku tidak minta yang aku inginkan, tapi yang memang sudah menjadi kewajiban seorang suami, yang dimau Allah untuk aku. Gitu. Jadi bukan yang dibutuhkan Allah, yang dibutuhkan aku dari Allah gitu. Jadi kalau aku, ya Allah aku ingin dia jadi jodohku, itu enggak. Ya Allah berikanlah suami yang dibutuhkan oleh aku. Gitu. Jadi itu yang nanti datang untuk aku gitu. Soalnya dari kemarin kan doanya cuman aku pengen begini, aku pengen begitu. Kenyataannya akhirnya gagal semua. Nah sekarang ya Allah, semoga aku mendapatkan seorang suami yang aku butuhkan. Allah yang Maha tahu.